Cara meraih kebahagiaan. Membiasakan diri bersikap baik, memperbaiki suasana hati, memperbaiki kehidupan Anda. Kebahagiaan adalah kondisi kesejahteraan mental atau emosional. Kita semua ingin bahagia, tetapi bagaimana meraihnya? Jika Anda ingin meraih kebahagiaan, lakukan beberapa cara mudah yang akan dijelaskan dalam artikel ini. Ada yang mengatakan bahwa kesuksesan bukan jaminan kebahagiaan, tetapi kebahagiaanlah yang membawa kesuksesan. Kehidupan Anda akan semakin baik jika dijalani dengan rasa bahagia. Metode 1. Membiasakan diri bersikap baik. 1. Lakukan perbuatan baik untuk orang lain. Anda akan membahagiakan diri sendiri dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk orang lain. Berbagi adalah cara yang sangat baik untuk mengatasi penderitaan. Lakukan satu perbuatan baik setiap hari. Berikan kebaikan kecil kepada orang lain, misalnya dengan memberikan pujian, membantu seseorang mengerjakan tugas saat Anda punya waktu luang, atau bersikap sopan dalam berbicara. Berikan juga kebaikan yang lebih besar, misalnya dengan menolong teman atau seseorang yang membutuhkan bantuan. Berbuat baik kepada orang lain akan membawa rasa bahagia karena kebaikan Anda diakui. Mulailah membentuk kebiasaan baik dengan mengirimkan surel pertama setiap pagi berisi ucapan terima kasih atau pujian kepada seseorang. Anda akan menjalani hari yang menyenangkan karena melakukan hal ini. Sejak dahulu kala, seorang filsuf bernama Aristoteles sudah meyakini bahwa manusia baru bisa bahagia jika menjalani hidup dalam kebajikan. Istilah bajik berarti memiliki sifat berani, murah hati, bijaksana, dan sifat baik lainnya. Anda juga bisa memiliki kebajikan dengan melakukannya. Mulailah bermurah hati kepada orang lain, misalnya dengan berbagi waktu, kemampuan, kepedulian, atau uang. 2. Jadilah orang yang murah senyum. Senyum sangat mudah menular. Anda akan merasa bahagia saat tersenyum. Orang-orang yang murah senyum biasanya jarang merasa sedih, sebab mereka selalu mendapat tanggapan positif yang menyenangkan. Jika Anda tidak suka tersenyum, cobalah tersenyum, walaupun awalnya harus sedikit memaksakan diri. Dengan tersenyum, tubuh Anda akan memproduksi hormon endorfin yang bisa memperbaiki suasana hati. Cara lain agar bisa merasa bahagia adalah tertawa. Temukan hal-hal yang lucu dalam kehidupan sehari-hari. Tontonlah film komedi. Bacalah lelucon daring, internet. Ada banyak cara menemukan dan menikmati kelucuan yang membuat Anda terhibur. 3. Berfokuslah pada hal-hal positif. Nasihat yang mengandung kebenaran ini mungkin terkesan biasa-biasa saja. Sebuah kalimat klise yang sangat masuk akal mengatakan, Anda bisa melihat sebuah gelas setengah penuh atau setengah kosong. Jangan melupakan hal-hal positif yang Anda miliki, atau semakin banyak hal-hal buruk yang akan Anda lihat. Buatlah daftar semua hal-hal positif dalam hidup Anda. Tulislah apa saja yang terpikirkan. Tempelkan di pintu lemari es agar bisa Anda lihat setiap hari. Atau, buatlah jurnal khusus untuk mencatat semua pengalaman positif. Ingin tahu cara menentukan hal-hal positif? Coba bayangkan kehidupan Anda tanpa semua yang ada saat ini. Seperti apa jika Anda tidak punya rumah, pasangan, pekerjaan? Bantulah seseorang yang kesulitan dan kehidupannya kurang baik ketimbang kondisi kehidupan Anda, misalnya dengan mengajar anak-anak tunawisma atau membantu korban bencana alam. Walaupun bantuan ini sudah baik, ingatlah bahwa selalu ada yang kondisinya lebih buruk lagi. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jangan khawatir dengan teman yang rumahnya lebih besar, atau rekan kerja yang mendapatkan pekerjaan lebih baik di tempat lain. Berfokuslah pada diri sendiri. Mengejar uang bukanlah cara meraih kebahagiaan jangka panjang. Metode 2. Memperbaiki suasana hati. 1. Bertemanlah dengan orang-orang yang bahagia. Penelitian menunjukkan bahwa rasa bahagia bisa menular. Dengan kata lain, Anda akan merasa bahagia jika berkumpul dengan orang-orang yang bahagia. Sebaliknya, Anda tidak akan bahagia jika selalu berada di dekat orang-orang yang bersedih, termasuk di tempat kerja.
Para peneliti juga sudah membuktikan bahwa kebahagiaan seseorang bisa memengaruhi teman dari teman. Karena itu, jejaring sosial sangatlah penting. Bertemanlah dan habiskan waktu bersama orang-orang yang bahagia. Walaupun akan lebih baik jika Anda berkumpul dengan orang-orang yang bahagia, bukan berarti Anda boleh mengabaikan teman-teman yang sedang mengalami kesulitan. Tetapi, jangan berteman dengan orang-orang yang terus bersedih atau selalu menghadapi masalah. 2. Mulailah bermeditasi. Meditasi bisa memberikan ketenangan dan melakukan refleksi di sela-sela kesibukan sehari-hari. Banyak orang yang merasa tidak sempat lagi beristirahat dan bersyukur. Dengan menyediakan waktu untuk bermeditasi, kehidupan Anda akan lebih tenang dan bahagia. Bermeditasi bisa berarti mencari tempat yang tenang untuk berpikir dan mengabaikan hal-hal yang mengalihkan perhatian. Setiap orang bisa bermeditasi dengan cara masing-masing, misalnya sambil duduk menikmati matahari pagi di teras, jogging, berjalan santai, atau mendengarkan musik. Meditasi bisa mengembangkan kemampuan otak untuk berfokus. Dengan memfokuskan pikiran, Anda bisa menghilangkan pengalih yang menimbulkan stres. Stres adalah penyebab utama rasa tidak bahagia. Bagi orang-orang beragama, meditasi bisa dilakukan dengan berdoa. 3. Ciumlah aroma yang Anda sukai. Jangan lupa pada peranan indera penciuman. Kemampuan mengenali bau bisa memicu emosi dan suasana hati yang baik. Jangan lupa mencium wewangian favorit Anda. Bau apa yang Anda sukai? Temukan bau kesukaan Anda dan sering-seringlah menciumnya. Mungkin Anda menyukai bau kopi atau aroma makanan kegemaran. Atau, Anda lebih suka keharuman parfum tertentu. Gunakan indera penciuman untuk membangkitkan emosi dengan cara yang positif. Aktifkan indera pendengaran dengan mendengarkan musik yang menghentak agar Anda merasa lebih baik. Setiap orang memiliki selera yang berbeda. Pilihlah lagu-lagu yang bersemangat sebagai sumber inspirasi dan energi. Jangan dengarkan musik yang menciptakan suasana negatif atau membuat Anda sedih. Metode 3. Memperbaiki kehidupan Anda. 1. Carilah kegiatan yang membuat Anda lebih bergairah. Lakukan hal-hal yang Anda cintai dan cintailah apa yang Anda lakukan. Carilah pekerjaan yang Anda sukai dan membuat Anda lebih bersemangat. Cobalah mengubah kondisi lingkungan, jika Anda merasa terjebak dalam kegiatan rutin. Hindarilah budaya konsumerisme. Pola hidup seperti ini bukanlah dasar yang kuat untuk meraih kebahagiaan. Beberapa filsuf berpendapat bahwa orang-orang yang sudah memenuhi kebutuhan primernya akan tertarik dengan pemikiran tentang keberhasilan, kebebasan berekspresi, dan konsep-konsep abstrak lainnya. Anda akan merasa jauh lebih bahagia dengan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar ketimbang diri sendiri. Hindari mencari hanya untuk kesenangan. Adam Dorsey, psikolog berlisensi, mengatakan, kita sering mendapatkan kesenangan dari aktivitas seperti berlibur, cuci mata, atau ke restoran bintang 5 yang baru. Namun, jenis kebahagiaan ini berubah jadi rasa dahaga yang tak terpuaskan. Bentuk kebahagiaan yang lebih baik dan berkelanjutan adalah menemukan nilai-nilai inti Anda dan hidup dengan itu. 2. Maafkan kesalahan orang lain. Banyak orang yang suka memendam amarah dan sangat sulit melupakannya. Tetapi, Anda hanya akan menyakiti diri sendiri, jika berlama-lama menyimpan kekesalan dan dendam kepada orang lain. Alih-alih menyesali apa yang sudah terjadi, berusahalah memikirkan masa depan dan memetik pelajaran dari pengalaman masa lalu. Jika Anda pernah mengalami kejadian traumatis, cobalah berkonsultasi dengan pembimbing rohani atau konselor. Bagaimanapun, manfaat dari belajar memaafkan dan melupakan amarah adalah semata-mata demi kebaikan Anda, bukan untuk orang yang Anda maafkan. Walaupun mungkin akan sangat sulit, carilah kesempatan memperbaiki situasi. Jika Anda sudah berbuat kesalahan, Anda akan merasa lebih baik setelah bersikap baik. Ketahuilah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Hampir setiap orang mempunyai alasan masing-masing atas perbuatan dan kesalahan mereka. 3. Mulailah berolahraga.
Tidak perlu diragukan lagi, olahraga sangat bermanfaat bukan hanya untuk melatih otot. Saat berolahraga, tubuh Anda akan memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi memperbaiki suasana hati. Berolahraga teratur bisa meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik yang akan memperbaiki penampilan dan membuat Anda merasa lebih baik. Kesempatan bertemu banyak orang di pusat kebugaran bisa Anda manfaatkan untuk memperluas jejaring sosial. Selain itu, Anda bisa berolahraga di alam terbuka agar bisa menikmati hangatnya sinar matahari pagi. Jika Anda tinggal di daerah yang mengalami musim semi panas, matahari memiliki kemampuan menyembuhkan. Tinggalkan sejenak ruangan gelap yang suram agar perasaan Anda kembali ceria. 4. Ubahlah situasi kehidupan Anda. Buatlah penilaian yang jujur tentang kehidupan Anda sehari-hari. Apa hal-hal yang menghambat kebahagiaan Anda? Apakah ada pola-pola negatif berulang dalam kehidupan Anda? Cari tahu aspek apa saja yang memengaruhi kehidupan Anda secara positif dan aspek apa yang merugikan agar bisa Anda atasi. Mintalah pendapat dari teman atau anggota keluarga untuk melihat apakah mereka mengatakan hal yang sama dengan pendapat Anda sendiri. Cobalah menemukan apa yang menghambat kebahagiaan Anda dan sampai sejauh mana peran Anda sendiri dalam masalah ini. Apa yang harus Anda lakukan agar bisa meraih kebahagiaan? Kehidupan seperti apa yang Anda inginkan? Tulislah jawabannya. 5. Temukan jati diri. Berusahalah mengenal siapa Anda dan jati diri Anda yang sesungguhnya agar bisa bahagia. Jika Anda belum menemukan jawabannya, cobalah berkonsultasi dengan terapis atau mulailah mencari jati diri yang membuat Anda merasa berharga. Terimalah diri sendiri apa adanya. Jangan pernah berubah demi orang lain. Temukan siapa diri Anda yang sebenarnya, dengan mencari tahu apa yang Anda suka tidak suka, apa keyakinan Anda, dan isu apa yang Anda anggap kurang penting. Berbanggalah dengan diri sendiri dan tunjukkan siapa Anda yang sebenarnya. Jika orang-orang tidak suka, biarkan saja, terimalah diri sendiri apa adanya sebab Anda unik dan istimewa. Karena itu, nikmatilah kelebihan yang membuat Anda lebih menonjol ketimbang orang lain. Abaikan pendapat orang lain, kecuali pendapat yang diberikan oleh seseorang yang sangat Anda hormati. Jangan biarkan gosip atau kritik tidak berdasar menghalangi kebahagiaan Anda, asalkan Anda sudah berperilaku baik. 6. Carilah kelompok pendukung. Hubungan bisa membawa kebahagiaan dan Anda akan lebih bahagia jika tidak menutup diri atau menyendiri. Jika Anda sempat merasa terpisah, cobalah mengontak teman-teman lama atau anggota keluarga, setidaknya mulailah menghubungi mereka atau menjalin persahabatan lagi. Gunakan kesempatan bertemu teman-teman baru dengan mengikuti kegiatan kelompok pendukung, berkumpul dengan rekan kerja, bergabung di gereja baru, atau berolahraga di pusat kebugaran. Dukungan juga bisa Anda dapatkan dari hewan peliharaan, yang bisa menyayangi orang yang merawatnya seumur hidup dan tanpa pamrih. Banyak orang yang merasa lebih nyaman saat bermain dengan hewan kesayangan mereka. Terapis juga bisa menjadi bagian dari kelompok pendukung. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, tetapi ada orang-orang yang harus dibantu agar bisa mengatasi masalah mereka di masa lalu, melupakannya, dan meraih kebahagiaan. Jangan malu mengakui jika Anda butuh pertolongan orang lain sebab ini adalah tanda kekuatan. Berikan dukungan bagi mereka yang mencintai Anda. Prioritaskan hal-hal penting dan berikan waktu berkualitas untuk orang-orang yang Anda cintai dan untuk mereka yang mencintai Anda. Menjalin hubungan dengan orang-orang terkasih adalah sumber kebahagiaan.